Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan hari ini, rahasia keberhasilan Yusuf. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami percaya kalau kami ada semua karena berkat Tuhan. Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, urapilah kami agar kami memperoleh pengertian. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami pasti diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Rahasia keberhasilan Yusuf. Kejadian 41 ayatnya yang ke-38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Jadi Firaun melihat sendiri bagaimana seorang Yusuf disertai, memperoleh hikmat yang begitu luar biasa. Dan Firaun sendiri mengakui bahwa Yusuf itu penuh dengan roh Allah. Dan ini yang membuat Yusuf itu berhasil dalam perjalanan kehidupannya. Kalau kita belajar tentang Yusuf, Yusuf adalah anak yang paling disayang oleh bapaknya, yaitu Yakub. Karena Yusuf lahir pada masa tua orang tuanya. Jadi Yakub membuat Yusuf itu seperti ada perbedaan dengan saudara-saudaranya, dengan abang-abangnya. Jadi dia yang paling disayang. Bahkan Yakub memberinya jubah yang begitu indah, maha indah. Jadi saudara, jelas ada sebuah perbedaan perlakuan. Saudara-saudara Yusuf menjadi benci kepadanya, kepada Yusuf. Nah, Yusuf ini terkenal sering bermimpi. Dan mimpinya diceritakan kepada saudara-saudaranya. Salah satu mimpinya tentang berkas gandum. Kata Yusuf dalam mimpinya, berkas gandum Yusuf berdiri tegak. Dan berkas gandum milik saudara-saudaranya tunduk menyembah kepada berkas gandum miliknya. Tentu hal ini membuat saudara-saudaranya makin benci sama Yusuf. Kemudian Yusuf diberi penglihatan dalam mimpinya. Lalu Yusuf menceritakan kepada saudara-saudaranya. Ya, di sisi lain adalah wajar dan manusiawi apabila saudara-saudaranya kesal karena perbedaan perlakuan dari orang tua mereka. Ditambah lagi perilaku Yusuf yang melihat situasi ada semacam pembelian kasih. Yusuf juga menceritakan mimpinya, di mana jelas-jelas mimpi itu membangkitkan amarah saudara-saudaranya. Nah, singkat ceritanya, semuanya itu menyebabkan suatu kenyataan positif di hari depan, bahwa Yusuf akhirnya dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya dari bencana kelaparan yang melanda negeri mereka.
Nah, sekarang kita belajar apa rahasia Yusuf kemudian berhasil. Padahal Yusuf dibuang ke sumur, dijual, dipenjarakan, difitnah, dan lain-lain. Tadi kita baca jelas dikatakan Kejadian 41 ayat 38 dikatakan, lalu berkatalah Firaun kepada para pengawalnya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini yang penuh dengan roh Allah? Jadi rahasia pertama, seorang Yusuf boleh berhasil dalam perjalanan hidupnya, sekalipun lika-liku perjalanan hidupnya itu tidak mengenakkan. Tapi dia berhasil karena Yusuf penuh dengan roh Allah. Jadi ketika Yusuf penuh dengan roh Allah, lika-liku perjalanannya itu bisa dia lewati. Bahkan lika-liku perjalanannya itu menjadi kesempatan untuk dia melihat pekerjaan Tuhan. Untuk dia melihat kuasa Tuhan. Untuk dia menikmati berkat Tuhan. Yusuf dekat dengan Allah. Selalu menjadikan Allah sebagai penuntun hidupnya. Selalu menjalin hubungan yang akrab dengan Allah. Sehingga dia penuh dengan roh Allah. Jadi saudara, rahasia keberhasilan dalam hidup ini ketika kita dipenuhi dengan roh Allah. Allah adalah masa depan. Di tangan Tuhanlah kemenangan. Di tangan Tuhanlah masa depan. Di tangan Tuhanlah keberhasilan serta berkat-berkat. Yang kedua, rahasia keberhasilan Yusuf adalah kepandaian dan kebijaksanaannya. Dikatakan di ayat yang ke-39, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Yusuf bukan hanya pintar, tapi dia juga bijaksana. Banyak orang pandai di dunia ini, tetapi pandai saja tidak cukup untuk betul-betul berhasil dalam kehidupan. Dibutuhkan kebijaksanaan untuk memanage kepandaian kita, untuk menjadikan kepandaian itu tepat guna dan bermanfaat. Kemudian rahasia Yusuf berhasil adalah rajin. Bagaimana Yusuf mengantar makanan ke saudara-saudaranya. Bagaimana Yusuf taat terhadap perintah orang tuanya. Jadi kerajinan Yusuf jangan diragukan. Itu yang ketiga, rajin. Yang keempat adalah Yusuf mengampuni. Yusuf akhir cerita dia mengampuni saudara-saudaranya. Dan saya percaya itu juga rahasia untuk memperoleh keberhasilan dalam hidup ini. Karena kepahitan seringkali mempersulit jalan-jalan kehidupan. Menutup jalan-jalan kehidupan. Untuk itu kepahitan jangan disimpan. Harus belajar mengampuni. Dan yang terakhir, rahasia seorang Yusuf berhasil, bahwa Yusuf itu disertai. Jadi Yusuf itu yakin, percaya, disertai Tuhan. Keyakinan itulah yang membawa Yusuf dari satu tempat kepada tempat yang lain, dari satu situasi kepada situasi yang lain, sampai Yusuf memperoleh keberhasilan dalam hidupnya. Karena dia yakin dan percaya penyertaan Allah dan mujizatnya nyata atas dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya roh yang sama
yang ada penuh atas Yusuf adalah roh yang sama penuh atas kami, yaitu roh Allah, rohmu sendiri. Kami percaya kalau Yusuf Tuhan buat berhasil, kami pun akan Tuhan buat berhasil kalau kami dalam hidup ini mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.